ruang dalam Kadipaten Jipang, Gendon masih menceritakan runtutan peristiwa yang terjadi di Pesanggrahan Prawoto mulai dari awal hingga tentang desas-desus tentang kematian Rangkut. Lalu, seorang prajurit sandi yang berangkat bersamamu sekarang berada di mana, Gendon? Tanya Adipati Aryo Penangsang. Dia berkuda di belakang saya, Kanjeng Adipati, sambil menuntun kuda milik Ki Rangkut, kata Gendon. Baiklah, Gendon. Sekarang kau boleh beristirahat, kata Adipati Jipang. Mendengar perkataan Aryo Penangsang, dada Gendon terasa seperti diguyur air wayu semindu. Sejuk dan dengan cepat Gendon pun menjawab. Terima kasih, Kanjeng Adipati. Gendon bersama Andrapati kemudian bergeser ke belakang, bangkit berdiri, kemudian berjalan keluar dari ruang dalam. Di ruang dalam hanya tinggal Adipati Jipang bersama dengan Ki Patih Mataun. Paman, apa pendapatmu setelah mendengar peristiwa yang telah terjadi di Pesanggrahan Prawoto? Tanya Aryo Penangsang. Ya, Kanjeng Adipati, dengan terbunuhnya Rangkut, sekarang setiap orang telah mengetahui kalau yang membunuh Sunan Prawoto dan Prameswari adalah orang Jipang. Bahkan mungkin saja orang-orang juga tahu kalau pembunuhnya adalah abdi setia dari Kanjeng Adipati sendiri, kata Ki Mataun. Iya, Paman. Aku bukan seorang pengecut. Aku tidak akan ingkar. Akan aku hadapi siapapun yang akan menuntut balas atas kematian Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari, kata Aryo Penangsang. Ya, Kanjeng Adipati. Apa boleh buat, aku sudah tidak dapat mundur lagi, Paman. Ibarat menyeberangi sungai, aku sudah berada di tengahnya. Aku harus berjalan terus, apapun yang akan terjadi, kata Adipati Aryo Penangsang. Ya, sekarang sepeninggal Sunan Prawoto, saat ini tahta Kasultanan Demak dalam keadaan kosong, Kanjeng Adipati, kata Ki Patih Mataun. Iya, Paman. Kepalang basah, Kanjeng Adipati. Sepeninggal Sunan Prawoto yang berhak mewarisi tahta Demak, sekarang hanya tinggal Kanjeng Adipati, Pangeran Hadiri, dan Adipati Hadiwijoyo. Masih ada Pangeran Timur, Paman. Ya, Pangeran Timur bisa diabaikan dulu, Kanjeng Adipati, karena Pangeran Timur sekarang masih kanak-kanak. Di antara ketiga orang calon Sultan Demak pengganti Sunan Prawoto, saat ini Kanjeng Adipati Aryo Penangsanglah sebagai cucu dari Raden Patah yang paling berhak atas tahta Demak. Sedangkan Pangeran Hadiri dan Adipati Hadiwijoyo hanyalah menantu dari Sultan Trenggono, kata Ki Patih Mataun. Iya, Paman. Sebagai keturunan langsung cucu laki-laki dari Eyang Patah, Sultan Demak Bintoro yang pertama, saat ini mungkin akulah yang paling berhak atas tahta Kesultanan Demak jika dibandingkan dengan para menantu Pamanda Trenggono, kata Adipati Aryo Penangsang. Tepat, Kanjeng Adipati. Selama masih ada laki-laki keturunan langsung dari seorang sultan, maka para menantu harus berada pada urutan di belakangnya, kata Ki Patih Mataun. Dengan meninggalnya Sunan Prawoto yang telah dibunuh oleh Rangkut, maka semua perhatian akan tertuju kepada Kanjeng Adipati Aryo Penangsang sebagai orang yang telah memberi perintah kepada Rangkut.
Iya, Paman Mataun. Sekarang semua orang mungkin sudah mengetahui lewat tangan Rangkut Aryo Penangsanglah yang telah membunuh Sunan Prawoto. Karena itu kita harus tetap jalan terus, Paman, kata Adipati Jipang itu. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, semua sudah terjadi. Kita tidak bisa mundur lagi, kata Ki Patih Mataun. Mukti atau mati? Ya, tetapi saat ini Pangeran Hadiri dan Adipati Hadiwijoyo masih tegak berdiri. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Aku tidak takut menghadapi Pangeran Hadiri sekaligus dengan Adipati Hadiwijoyo, kata sang Adipati Jipang. Ya, Pangeran Hadiri saat ini seperti seekor burung Garuda yang paruh dan cakarnya berbahaya, Kanjeng Adipati. Aryo Penangsang pun kemudian terdiam dan ia berusaha mencerna kalimat yang tersirat dari Patih Mataun. Burung Garuda Kalinyamat yang gagah perkasa, lehernya harus dipotong supaya paruh dan cakarnya menjadi lumpuh, Kanjeng Adipati. Jangan lupa, Kanjeng Adipati harus memotong pula leher ayam jantan dari Pengging. Perintahkan kepada pamanmu yang sudah tua ini untuk membunuh Pangeran Hadiri dan Adipati Hadiwijoyo, Kanjeng Adipati. Aryo Penangsang kemudian memandang wajah Ki Patih Mataun, seakan-akan ingin menjajaki sampai di mana kekuatan ilmu kanuragannya kalau ditugaskan untuk membunuh Adipati Hadiwijoyo sekaligus Pangeran Kalinyamat. Ki Patih Mataun yang mengetahui Aryo Penangsang sedang memandangnya segera berkata, "Akan saya bunuh mereka berdua, Kanjeng Adipati. Tetapi kalau Kanjeng Adipati masih ragu-ragu, saya bisa mengajak kakak seperguruan yang tinggal di lereng Gunung Lawu." "Panembahan Sekar Jagat, Ki Patih?" tanya sang Adipati. "Iya, Kanjeng Adipati." "Paman, ini adalah persoalan Jipang. Jangan melibatkan orang-orang di luar Jipang. Aku sendiri masih mampu untuk membunuh Pangeran Kalinyamat maupun Adimas Hadiwijoyo," kata Adipati Jipang itu. "Baiklah, Kanjeng Adipati." "Paman, mulai sekarang latihan keprajuritan lebih digiatkan lagi. Situasi ke depan akan menjadi lebih panas. Setiap saat Jipang bisa saja berperang melawan Pajang atau melawan Kalinyamat. Bahkan bisa jadi melawan mereka berdua sekaligus," kata Adipati Jipang. "Sendika dawuh, Kanjeng Adipati," kata Ki Patih Mataun. "Tambah juga jumlah prajurit Jipang, Paman. Angkat Nterpati sebagai pimpinan prajurit Jipang pengganti Rangkut." "Baik, Kanjeng Adipati," kata Ki Patih Mataun, patih tua yang rambutnya telah memutih itu. Keduanya beberapa saat berdiam diri. Mereka berdua sibuk mengukur dan menimbang kekuatan diri sendiri mereka maupun kekuatan dari kedua kubu lawannya. "Bagaimana dengan keris Kiai Setan Kober yang sekarang tengah berada di tangan prajurit Wirotamtomo, Kanjeng Adipati?" "Sementara ini, keris Kiai Setan Kober biarlah berada di tangan prajurit Wirotamtomo di Prawoto. Nanti, setelah hari berkabung Kesultanan Demak telah berakhir, aku akan menghadap Kanjeng Sunan Kudus, minta pertimbangan sebaiknya apa yang harus aku lakukan, Paman." "Baik, Kanjeng Adipati." "Bagaimana pendapatmu, Paman Mataun? Apakah sebaiknya sekarang aku harus pergi ke Pesanggerahan Prawoto?" tanya Aryo Penangsang. "Datang ke Pesanggerahan Prawoto ataupun tidak, semua orang telah mengetahui Kanjeng Adipatilah yang telah membunuh Sunan Prawoto dan Prameswari. Jadi sebaiknya Kanjeng Adipati
tidak usah pergi ke Pesanggrahan Prawoto, kata Ki Patih Mataun. Kenapa, Paman? Sangat berbahaya, Kanjeng Adipati. Aku tidak takut, Paman, kata Aryo Prangsang tegas. Ya, tetapi saat ini di Prawoto sedang berkumpul semua kekuatan Demak. Semua Tumenggung, Panji, Ronggo, serta puluhan lurah, bahkan ratusan prajurit Demak, semuanya ada di sana. Kalau ada yang bisa menggerakkan mereka, kekuatan mereka tidak akan terlawan, Kanjeng Adipati, kata Ki Patih Mataun. Apalagi di sana masih ada jenazah Rangkut. Ya, kita akan kesulitan dalam bersikap kalau kita diajak untuk melihat jenazah Rangkut, Paman. Nanti saja, Kanjeng Adipati. Setelah kita mendapat petunjuk dari Kanjeng Sunan Kudus, kita baru memikirkan langkah-langkah selanjutnya, kata Ki Patih Mataun. Baik, Paman. Sementara kita akan menunggu. Semua Nayaka Praja, prajurit dan rakyat Jipang siap berjuang bersama Kanjeng Adipati, kata Ki Patih. Baik, Paman. Sekarang aku akan beristirahat. Silahkan kalau Paman mau pulang ke Kepatian, kata Adipati Jipang. Baik, Kanjeng Adipati, saya mohon pamit, kata Ki Patih Mataun. Lalu ia pun bergeser mundur, lalu bangkit berdiri dan berjalan menuju ke pendopo. Anderpati yang sedang duduk di pendopo melihat gurunya keluar dari ruang dalam, segera berdiri, lalu keduanya berjalan pulang ke Kepatian. Derpati, kata Ki Patih Mataun. Iya, Ki Patih. Kau akan diangkat sebagai kepala prajurit, menggantikan Rangkut yang telah mati sampyo di Prawoto. Baik, Ki Patih. Mulai sekarang, kau harus semakin rajin berlatih onakan-uragan. Sekarang, semua prajurit Jipang di bawah pimpinanmu, termasuk 30 orang murid perguruan Sekar Jagat yang telah juga menjadi prajurit Jipang, Derpati, kata gurunya itu. Baik, Ki Patih, kata Anderpati. Nanti setelah mandi, kau temui aku di ruang dalam. Ada perkembangan penting yang harus kau ketahui, Derpati, kata Ki Patih Mataun. Sambil berbicara, keduanya berjalan terus menuju ke Kepatian. Malam hari, ketika wayah sepin bocah, Ki Patih Mataun duduk berdua dengan muridnya, yaitu Anderpati. Ki Patih pun kemudian bercerita tentang pembicaraannya tadi dengan Aryo Penangsang. Sebentar lagi, situasi bisa menjadi panas, Anderpati. Setiap saat bisa terjadi pertempuran. Bisa saja Jipang melawan Pajang atau melawan Kalinyamat, atau bahkan bisa melawan keduanya. Sementara itu, suasana gelap telah menyelimuti bumi Kasultanan Demak. Sedangkan di lengkung langit, ribuan bintang masih berkelip di angkasa malam. Di malam yang sepi, beberapa kelompok berkuda sedang berjalan menuju ke Pesanggrahan Prawoto. Yang paling depan adalah rombongan berkuda belasan prajurit Wirotamtomo yang dipimpin oleh Tumenggung Gajah Birowo. Beberapa ribu langkah di belakangnya berjalan pelan rombongan Tandu Ibu Suri bersama dengan Ki Patih Wonosalam. Rombongan itu dipimpin oleh Tumenggung Suronoto. Beberapa puluh prajurit dari Kesatuan Wirobrojo, Wiromanggolo dan Patang Puluhan juga bergerak berkelompok menuju ke Pesanggrahan Prawoto. Tumenggung Gagak Anabrang berkuda beriringan dengan Tumenggung Suropati dan Tumenggung Jaya Santiko. Sedangkan beberapa tumenggung lainnya malam itu juga segera menyusul berangkat ke Pesanggrahan Prawoto. Rombongan dari Kalinyamat juga telah berada di jalan yang menuju ke hutan Prawoto, hampir bersamaan dengan rombongan santri yang berjalan kaki dari pesantren Kadilangu. Rombongan prajurit Wirotamtomo
yang dipimpin oleh Tumenggung Gajah Birowo telah sampai di pesanggrahan Prawoto dan disambut oleh Ki Ronggo Pitekso di depan regol. "Mari Ki Tumenggung, silahkan langsung naik ke pendopo," kata Ki Ronggo Pitekso, lalu keduanya pun naik ke pendopo. Di pendopo, Tumenggung Gajah Birowo membuka kain yang menutupi jenazah Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari. Beberapa saat kemudian, Tumenggung Gajah Birowo menutup kembali kain penutup jenazah keduanya. "Jenazah pembunuhnya berada di kamar belakang Ki Tumenggung," kata Ki Ronggo Pitekso. Tumenggung Gajah Birowo kemudian menuju ke kamar belakang diantar oleh Ki Ronggo Pitekso. "Jadi ini pembunuhnya, Ki Ronggo?" "Iya Ki Tumenggung." Tumenggung Gajah Birowo kemudian membuka kain penutup jenazah. Ia pun seperti pernah melihat orang yang telah meninggal itu. "Siapa dia? Kelihatannya aku sudah pernah melihat orang ini," tanya Tumenggung Gajah Birowo. "Dia bernama Rangkut Ki Tumenggung, orang Jipang. Ia pernah beberapa kali diajak Adipati Arya Penangsang ke Keraton Demak," kata Ki Ronggo Pitekso. Lalu ia pun menceritakan peristiwa pembunuhan itu kepada Tumenggung Gajah Birowo. "Jadi, menurut Ki Sempono, keris yang dipakai membunuh Sunan Prawoto adalah keris Kiai Setan Kober, Ki Ronggo?" tanya Tumenggung Gajah Birowo. "Leres Ki Tumenggung," kata Ki Ronggo Pitekso. "Sekarang Ki Ronggo menyimpan keris itu di mana?" tanya Tumenggung Gajah Birowo. "Saat ini, keris Kiai Setan Kober berada di kamar Kanjeng Sunan Prawoto bersama dengan keris Kiai Betok Ki Tumenggung," kata Ki Ronggo. "Baik, mari kita ke sana Ki Ronggo," kata Tumenggung Gajah Birowo. Beberapa saat kemudian, Tumenggung Gajah Birowo bersama dengan Ki Ronggo Pitekso berjalan memasuki kamar Sunan Prawoto yang dijaga oleh 2 orang prajurit Wirotamtomo. Di atas meja masih tergeletak 2 buah keris pusaka yang telah dibersihkan oleh Ki Sempono dari noda darah. "Yang ini adalah keris milik Sunan Prawoto, keris Kiai Betok Ki Tumenggung," kata Ki Ronggo sambil mengambil keris Kiai Betok lalu diberikan kepada Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Gajah Birowo menerima keris Kiai Betok itu, lalu ia pun menarik bilah keris itu dari warungkonya. "Keris Kiai Betok ini kembang kacangnya telah patah, Ki Ronggo," kata Tumenggung Gajah Birowo. "Iya Ki Tumenggung, mungkin setelah mengenai kaki Rangkut, keris ini terkena benturan ketika jatuh di lantai Ki Tumenggung," kata Ki Ronggo. Tumenggung Gajah Birowo kemudian meletakkan keris Kiai Betok itu di atas meja. Lalu diambilnya keris yang satu lagi yang telah menyebabkan Sunan Prawoto meninggal dunia. "Ini keris Kiai Setan Kober Ki Tumenggung," kata Ki Ronggo. "Ya, aku tidak tahu persis bentuk keris Kiai Setan Kober. Ki Ronggo, coba kau panggil Ki Sempono kemari untuk menjelaskan keris ini," kata Tumenggung Gajah Birowo. "Baik Ki Tumenggung," kata Ki Ronggo Pitekso. Lalu ia pun segera berjalan menuju ke pintu, memerintahkan kepada seorang prajurit Wirotamtomo untuk memanggil Ki Sempono supaya menghadap Tumenggung Gajah Birowo. Setelah meletakkan kembali keris Kiai Setan Kober di meja, Tumenggung Gajah Birowo kemudian segera keluar dari kamar Sunan Prawoto. Ki Sempono pun kemudian datang ke pesanggrahan Prawoto setelah seorang prajurit Wirotamtomo memintanya datang untuk menghadap Tumenggung Gajah Birowo. "Ki Sempono, kau tunggu dulu di sini. Nanti jelaskan kepada Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat tentang keris Kiai Setan Kober ini," kata Tumenggung Gajah Birowo setelah Ki Sempono menghadapnya. "Baik Ki Tumenggung," jawab Ki Sempono. Malam itu, pesanggrahan Prawoto menjadi ramai. Berturut-turut
telah datang rombongan Tumenggung Suronoto bersama dengan Ki Patih Wonosalam dan Ibu Suri. Dan tidak lama kemudian, rombongan dari Pesanggrahan Kalinyamat, Pangeran Hadiri bersama Ratu Kalinyamat juga telah tiba di Prawoto. Lalu rombongan beberapa orang Tumenggung bersama puluhan prajurit dari beberapa kesatuan prajurit Kesultanan Demak. Ketika Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat beserta Ratu Kalinyamat membuka kain selimut jenazah Sunan Prawoto, meledaklah tangis dari sang Ratu Kalinyamat melihat kakaknya, suami istri, telah terbujur tidak bernyawa karena dibunuh oleh seseorang yang menggunakan sebuah keris pusaka. Di mana pembunuh itu? Tanya Ratu Kalinyamat dengan sorot mata penuh kemarahan. Di kamar belakang, Kanjeng Ratu, kata Tumenggung Gajah Birowo. Mereka bertiga kemudian memasuki kamar belakang yang di dalamnya terbujur kaku seseorang yang telah mati sampyuh bersama dengan Sunan Prawoto. Siapa dia? Kata Ratu Kalinyamat. Orang ini bernama Rangkut, orang Jipang, Kanjeng Ratu, kata Tumenggung Gajah Birowo. Orang Jipang? Tanya Ratu Kalinyamat. Iya, Kanjeng Ratu, dia adalah orang Jipang, jawab Tumenggung Gajah Birowo. Lalu, di mana keris yang digunakan untuk membunuh Kakang Mas Sunan Prawoto? Tumenggung Gajah Birowo bersama dengan Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat kemudian memasuki kamar Sunan Prawoto. Ini keris milik Kanjeng Sunan Prawoto, keris Kiai Bedok yang kembang kacangnya telah patah, kata Tumenggung Gajah Birowo. Ya, betul, ini keris Kiai Bedok, kata Pangeran Hadiri. Pangeran Hadiri pun kemudian meletakkan keris Kiai Bedok. Setelah itu, ia pun mengambil keris yang dipakai untuk membunuh Sunan Prawoto. Jadi, keris ini yang dipakai untuk membunuh Sunan Prawoto? Tanya Pangeran Hadiri yang tangannya memegang keris yang terasa sangat wingit itu. Iya, Pangeran. Apa nama keris ini, Ki Tumenggung? Di sini ada Ki Sempono yang akan menjelaskan tentang keris ini, Kanjeng Ratu, kata Tumenggung Gajah Birowo yang segera keluar ruangan. Sesaat kemudian, Ki Tumenggung pun masuk ke ruangan bersama dengan Ki Sempono. Ini Ki Sempono, Pangeran. Ki Sempono yang akan menjelaskan tentang keris tersebut, kata Tumenggung Gajah Birowo. Baik Ki Sempono, kau jelaskan tentang pusaka yang telah dipakai untuk membunuh Kakang Mas Sunan Prawoto ini, kata Pangeran Hadiri. Baik, Pangeran. Keris yang dipakai untuk membunuh Sunan Prawoto adalah keris Kiai Setan Kober milik Kanjeng Sunan Kudus, kata Ki Sempono. Kiai Setan Kober, kata Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat hampir bersamaan. Ki Sempono kemudian menceritakan apa yang diketahuinya tentang keris Kiai Setan Kober yang sedang dipegang oleh Pangeran Hadiri itu. Hati-hati, Ki Sempono. Kalau yang kau sampaikan itu tidak benar, maka ini sudah merupakan fitnah bagi Kanjeng Sunan Kudus, kata Pangeran Hadiri. Saya menyampaikan apa adanya, Pangeran. Keris ini memang keris Kiai Setan Kober, kata Ki Sempono. Kau berkata sebenarnya, Ki Sempono? Tanya Ratu Kalinyamat. Nyawa saya sebagai taruhannya, Kanjeng Ratu, kata Ki Sempono. Baik, keteranganmu sudah cukup, Ki Sempono. Silahkan kalau Ki Sempono akan kembali ke rumah, kata Pangeran Hadiri. Terima kasih. Saya mohon pamit, Pangeran, kata Ki Sempono. Ketika Ki Sempono melihat Pangeran Hadiri menganggukkan kepalanya, maka ia pun kemudian keluar dari ruangan itu. Ketika di dalam ruangan tinggal bertiga, maka Ratu Kalinyamat pun berkata keras. Pasti penangsang. Pangeran Hadiri menoleh kepada istrinya.
dan ia pun terkejut ketika melihat sorot mata Ratu Kalinyamat yang penuh dengan amarah. Pasti penangsang yang telah menyuruh Rangkut untuk membunuh Kakang Mas Sunan Prawoto dan Prameswari, kata Ratu Kalinyamat yang tidak terima kalau kakaknya telah dibunuh oleh Rangkut. Sabar dulu nih Mas Ratu. Kita tidak punya saksi kalau Aryo Penangsang telah menyuruh Rangkut untuk membunuh Kakang Mas Sunan Prawoto, kata Pangeran Kalinyamat. Sudah jelas Pangeran, siapa orang di seluruh Kesultanan Demak yang mempunyai wewenang menyuruh orang Jipang yang bernama Rangkut ini kalau bukan Aryo Penangsang, kata Ratu Kalinyamat. Iya Ratu, tetapi kita tidak mempunyai saksi siapapun. Karena sekarang Rangkut pun juga telah mati. Satu-satunya bukti yang kita punya adalah keris Kiai Setan Kober milik Kanjeng Sunan Kudus, kata Pangeran Hadiri. Baik Pangeran, setelah hari berkabung di Kesultanan Demak telah berakhir, aku akan menghadap Kanjeng Sunan Kudus untuk minta keadilan tentang perbuatan muridnya. Mendengar ucapan Ratu Kalinyamat, Pangeran Hadiri pun terdiam. Lalu kepada Tumenggung Gajah Birowo, ia pun kemudian berkata, Ki Tumenggung, sekarang keris Kiai Betok dan keris Kiai Setan Kober biar aku yang membawanya. Silakan Pangeran, jawab Tumenggung Gajah Birowo. Beberapa saat kemudian mereka bertiga keluar dari ruangan Sunan Prawoto. Kemudian Pangeran Hadiri juga membawa 2 buah keris Kiai Betok dan keris Kiai Setan Kober. Ketika Pangeran Hadiri melihat kamar yang berisi jenazah Rangkut dijaga oleh 2 orang prajurit Wiro Tamtomo, maka Pangeran Kalinyamat pun berkata, Ki Tumenggung, jenazah Rangkut supaya dimakamkan malam ini juga. Baik Pangeran, kata Tumenggung Gajah Birowo. Beberapa saat kemudian jenazah Rangkut telah dirawat dengan semestinya. Lalu pada malam itu juga 4 orang prajurit segera memikul sebuah bandoso yang terbuat dari bambu yang berisi jenazah Rangkut menuju ke pemakaman. Dengan diterangi oleh beberapa obor, maka jenazah Rangkut kemudian dimakamkan di pemakaman desa di tepi hutan Prawoto. Malam itu di halaman pesanggrahan Prawoto telah diterangi beberapa buah obor. Dan ketika malam memasuki wayah sepi wong, Kanjeng Sunan Kalijogo disertai oleh beberapa orang santri dari pesantren Kadilangu telah tiba di pesanggrahan Prawoto. Setelah lewat tengah malam, bumi Prawoto yang telah berselimut gelap malam lelap tertidur. Hanya terdengar suara kepak sayap kelelawar. Sesekali terdengar suara burung malam diselingi suara lolongan anjing hutan yang berada di tepi hutan Prawoto. Beberapa orang masih berada di ruang dalam, duduk menunggu jenazah Sultan Demak dan Prameswari yang terbaring di atas dipan yang diletakkan berdampingan. Ketika malam telah berganti menjadi pagi, seisi bumi Prawoto pun telah terbangun. Gelap yang menyelimuti bumi di seluruh Kesultanan Demak telah menghilang dan berganti dengan terangnya sinar sang surya. Pagi itu, jenazah Sultan Demak dan Prameswari segera akan dimakamkan. Rakyat Prawoto dan sekitarnya kini telah memadati pesanggrahan Prawoto. Ratusan perwira dan prajurit Demak dari berbagai kesatuan telah mengantarkan Sunan Prawoto dan Prameswari ke tempat peristirahatannya yang terakhir, dan Kesultanan Demak pun akan berkabung selama beberapa hari. Bersamaan dengan pemakaman Sunan Prawoto, seorang prajurit Wiro Tamtomo yang diutus untuk menyampaikan berita lelayu kini telah sampai di Kadipaten Pajang. Ki Pemanahan dan Ki Penjawi yang sedang berada di pendopo kemudian mengantarkan prajurit Wiro Tamtomo itu untuk menghadap Adipati Hadiwijoyo yang saat itu sedang berada di ruang dalam. Kanjeng Adipati, ada seorang utusan dari pesanggrahan Prawoto ingin menghadap, kata Ki Pemanahan. Baik Kakang, persilahkan masuk.
kau utusan dari Pesanggeran Prawoto, prajurit? Tanya Adipati Hadiwijoyo kepada utusan itu. Iya, Kanjeng Adipati. Saya diutus untuk menyampaikan sebuah berita lelayu, kata prajurit Wirotamtomo itu. Berita lelayu? Siapa yang telah meninggal dunia, prajurit? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Kanjeng Sunan Prawoto beserta Prameswari telah meninggal dunia, Kanjeng Adipati. Keduanya kemarin malam telah terbunuh di kamarnya, kata utusan itu. Siapa pembunuhnya, prajurit? Tanya Adipati Hadiwijoyo yang terkejut ketika mendengar Sunan Prawoto dan Prameswari telah dibunuh orang. Hamba tidak tahu, Kanjeng Adipati, jawab utusan itu. Baiklah, kau boleh beristirahat dulu. Kakang Pemanahan, suruh seorang prajurit untuk mengurusi utusan ini. Setelah itu, segera kumpulkan semua Nayaka Praja Kadipaten Pajang. Pagi ini, aku akan segera berangkat ke Pesanggeran Prawoto, kata sang adipati. Sesaat kemudian, Adipati Hadiwijoyo memberitahukan kabar itu kepada istrinya, yaitu Ratu Mas Cempoko. Betapa sedih dan terkejutnya Ratu Mas Cempoko ketika mendengar Sunan Prawoto telah terbunuh bersama Kanjeng Prameswari. Kita berangkat ke Prawoto sekarang, Kanjeng Adipati, kata Ratu Pajang itu. Iya, Ratu. Sekarang siapkan beberapa barang yang akan kau bawa ke Pesanggeran Prawoto, kata Adipati Hadiwijoyo. Baik, Kanjeng Adipati. Gusti Ratu Mas Cempoko kemudian mempersiapkan beberapa lembar pakaian dan keperluan lainnya yang akan dibawa ke Pesanggeran Prawoto. Sedangkan Adipati Hadiwijoyo segera keluar dari kamar menemui Nayaka Praja Pajang yang telah menunggunya di ruang dalam. Di sana telah berkumpul semua Nayaka Praja Kadipaten Pajang, Patih Monconegoro, Ngabei Wilomarto, Ngabei Wuragil, Wenangwulan, Ki Pemanahan, Ki Penjawi, Ki Jurumertani dan Danang Suntowijoyo yang sering disebut juga dengan Mas Ngabei Loreng Pasar. Semua Nayaka Praja Kadipaten Pajang, tadi baru saja ada utusan dari Pesanggeran Prawoto yang membawa sebuah berita lelayu, kata Adipati Pajang. Kemarin malam, Kanjeng Sunan Prawoto telah terbunuh di kamarnya bersama dengan Kanjeng Prameswari, kata Adipati Hadiwijoyo. Sebentar lagi, aku bersama dengan Ratu akan berangkat ke Pesanggeran Prawoto. Patih Monconegoro, kau yang akan mengurusi semua masalah di Kadipaten Pajang selama aku pergi ke Pesanggeran Prawoto. Sendika dawuh, Kanjeng Adipati, kata Ki Patih Monconegoro. Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi dan kau Wenangwulan, seperti biasanya kalian ikut pergi ke kota raja. Segera siapkan kuda dan perbekalannya. Sebentar lagi kita akan segera berangkat. Sendika dawuh, Kanjeng Adipati, kata Wenangwulan. Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi, besok sepulang dari Pesanggeran Prawoto, kita akan singgah dulu sebentar di Kadilangu untuk menemui Kanjeng Sunan Kalijogo, kata Adipati Hadiwijoyo. Sendika dawuh, Kanjeng Adipati, kata Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Nger Sutowijoyo, apakah kau ingin ikut pergi ke Pesanggeran Prawoto dan ke kota raja, Nger? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Iya, Romo, kata Mas Ngabei Loreng Pasar. Baik, Nger, kau bersiaplah. Kau akan aku ajak ke Pesanggeran Prawoto, kata Adipati Hadiwijoyo. Terima kasih, Romo, kata Danang Suntowijoyo. Kakang Jurumertani, kau juga akan ikut ke Pesanggeran Prawoto menemani Danang, kata sang adipati selanjutnya. Sendika dawuh, Kanjeng Adipati. Baik, kita pergi bertuju. Sebentar lagi kita akan berangkat, kata Adipati Pajang itu. Kemudian ia pun membubarkan pertemuan itu lalu berjalan menuju ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, sebelum matahari mencapai puncak langit,
7 ekor kuda telah berlari meninggalkan dalam Kadipaten Pajang menuju ke daerah Prawoto. Beberapa bungkusan yang berisi bekal dan beberapa perlengkapan lainnya telah disangkutkan di pelana kuda mereka. Danang Sutowijoyo kali ini juga ikut ke Prawoto. Tetapi kali ini Sutowijoyo tidak membawa tombak Kiai Penatas. Tetapi di dalam bungkusannya telah terdapat sebuah pedang pendek yang dapat ia pergunakan untuk membela diri apabila di jalan ia menemui gangguan dari beberapa perampok. Ketujuh ekor kuda yang di punggungnya duduk 7 orang pajang masih terus berlari menuju ke arah utara, menuju ke pesanggeran Prawoto. Matahari pun tanpa kenal lelah terus bergerak ke arah barat. Dan saat itu di pesanggeran Prawoto, setelah Sunan Prawoto dan Prameswari dimakamkan, maka beberapa rombongan telah meninggalkan pesanggeran Prawoto. Ki Patih Wonosalam beserta beberapa orang tumenggung bersama perwira dan puluhan prajurit dari beberapa kesatuan telah bergerak meninggalkan pesanggeran Prawoto. Demikian juga dengan rombongan dari pesantren Katilangu. Mereka pun juga telah berjalan ke arah barat. Di pesanggeran Prawoto sekarang hanya tinggal Ibu Suri bersama putranya yang bungsu, yaitu Pangeran Timur bersama rombongan dari Kalinyamat. Tumenggung Gajah Birowo juga masih berada di sana bersama dengan Ki Ronggo Pitekso dan belasan orang prajurit Wirotamtomo. Malam itu, Ratu Kalinyamat bersama dengan suaminya, yaitu Pangeran Hadiri, yang disebut juga sebagai Pangeran Kalinyamat, penguasa daerah Kalinyamat yang tidak jauh dari Bandar Jeporo, sedang berbincang dengan Ibu Suri di ruang dalam pesanggeran Prawoto. Kapan rombongan Hadiwijaya akan tiba di sini? Tanya Ibu Suri kepada Pangeran Hadiri. Paling cepat besok sore, Kanjeng Ibu, jawab Pangeran Hadiri. Lama sekali. Pajang memang jauh, Kanjeng Ibu. Ya, aku sudah kangen sekali dengan Cempoko. Saya juga kangen Cempoko, Kanjeng Ibu. Malam ini, Cempoko akan tidur di mana? Cempoko bersama Adimas Hadiwijoyo dan rombongan dari Pajang, mereka biasanya tidur di tepi jalan, Kanjeng Ibu, kata Ratu Kalinyamat. Kasihan Cempoko. Tidak apa-apa, Kanjeng Ibu, kata Ratu Kalinyamat. Mereka pun terus berbincang-bincang bertiga hingga sang ibu merasa lelah dan mengantuk. Aku sudah mengantuk, Nduk, kata Ibu Suri. Kemudian mereka pun kembali ke kamarnya. Malam itu, suasana di pesanggeran Prawoto terlihat gelap. Hanya beberapa obor yang menyala di sudut pendopo. Di dekat pintu ruang dalam, 2 orang prajurit Wirotamtomo sedang duduk berjaga di depan pendopo. Malam telah sampai di separuh peraduannya. Ketika dari jauh, kini terdengar sayup-sayup suara kentongan yang ditabuh dengan nada Doromulo. Maka salah seorang prajurit yang duduk di pendopo kemudian bangkit berdiri, lalu meraih tongkat memukul kentongan, lalu berjalan menuju kentongan yang berada di sudut pendopo. Sesaat kemudian, suara kentongan pun bergema di sekitar daerah pesanggeran Prawoto. Sudah tengah malam, kata Ratu Kalinyamat, dan ia belum bisa tertidur karena pikirannya masih tertuju pada sebuah keris yang kini telah disimpan oleh suaminya. Sebilah keris yang telah dipakai untuk membunuh Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari. Sebuah keris milik dari Kanjeng Sunan Kudus, yaitu keris Kiai Setan Gober.